Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilmi Syahrul Mubarok dengan NIM 2106154 dari kelas Informatika D. Kali ini saya akan menjelaskan tentang deklarasi suatu bahasa dengan aturan menggunakan tata bahasa reguler dan tata bahasa bebas konteks. Yang pertama, bahasa reguler. Aturan bahasa reguler yaitu A kurang dari sama dengan B. Jadi A harus satu variabel dan B terdiri dari terminal, boleh memiliki variabel maksimal satu buah dan diletakkan di sebelah kanan. Nah, misalkan suatu bahasa F didefinisikan. Untuk F itu ada D, T. Untuk T-nya 0,1, S-nya D, dan untuk P-nya D menghasilkan 0, D, dan 1, T. Untuk T-nya menghasilkan 1, T, dan 0, D. Kemudian tata bahasa bebas konteks. Nah, aturan bahasa bebas konteks yang pertama yaitu A kurang dari sama dengan B. Jadi A harus satu variabel. Misalkan suatu bahasa K didefinisikan dengan pi S, A, B variabel, kemudian T-nya A, B biasa, dan S-nya S variabel. Nah, untuk P-nya S menghasilkan A variabel dan B variabel. Kemudian untuk A menghasilkan A variabel, A biasa, dan B biasa, dan B variabel. Kemudian untuk B-nya menghasilkan A kecil dan S B. Nah, kemudian yang kedua yaitu cara kerja mesin otomata pada setiap tata bahasa Chomsky. Nah, untuk FSA yaitu ada diagramnya genap dan ganjil. Untuk stringnya 0 dan 1, dan state awal itu berada di genap dan state akhir itu berada di ganjil. Nah, cara kerja finite state automata adalah sebagai berikut. Yang pertama, menerima input string. Kemudian yang kedua, membaca atau menyerap substring karakter awal dengan kontrol berada pada state awal. Dengan kontrol dan karakter awal yang telah dibaca, state akan berpindah ke state baru. Kemudian proses berlanjut sampai semua string terserap habis. Jika state akhir yang ditepati saat string habis tersebut berada dalam himpunan final state yang telah ditentukan, maka string tersebut diterima atau dikenal oleh finite state automata tersebut. Jika tidak, maka string tersebut ditolak atau tidak dikenal oleh finite state automata. Itu. Nah, untuk pushdown automatanya, inputan string itu ada di kolom, ada 4 kolom. Kolom yang pertama ada A, ada B, dan AA. Kemudian untuk finite state control dan ke bawah itu string atau accept atau reject. Nah, kemudian cara kerja pushdown automata adalah menyimpan input pertama pada alamat paling bawah, input berikutnya disimpan pada alamat di atasnya, dan input terakhir disimpan pada alamat paling atas. Perintah operasi yang digunakan untuk menyimpan input pada state adalah push. Sedangkan perintah operasi untuk mengeluarkan input yang telah tersimpan adalah pop. Nah, kemudian untuk linear bounded automata, untuk atau NFSA. Nah, cara linear bounded automata itu linear bounded automata atau LBA adalah jenis mesin Turing yang memiliki batasan mesin abstrak yang memiliki
kemiripan dengan mesin Turing. Hanya saja ketika input diberikan ke dalam proses komputasi, tipe tidak diperbolehkan untuk melewati wilayah batas dari infinite tipe. Nah, tipe ini sendiri memiliki panjang tak terhingga dengan maksud untuk mengakomodasi masukan dari panjang yang bisa diatur semuanya. Nah, linear bounded automata adalah mesin Turing non-deterministik yang memiliki 3 kondisi. Yang pertama, alfabet. Masukannya mengikut sertakan 2 simbol spesial, yaitu left dan right hand marker atau penanda batas kiri dan kanan. Kemudian yang kedua, transisinya tidak mencetak simbol lain melebihi end marker. Kemudian transisinya tidak berpindah ke kiri left end marker atau tidak ke kanan right end marker. Nah, kemudian Turing machine. Untuk Turing machine ada state transition diagram memiliki 6S, yang 5S itu berhubungan dan S6 tidak berhubungan. Nah, kemudian universal Turing machine. Kemudian ke bawahnya initiative, itu adalah Turing machine seperti gambar ini. Kemudian untuk Turing machine adalah ekuivalen dengan cara kerja komputer sekarang ini, dan mesin Turing juga ekuivalen dengan problema komputasi matematika. Mesin Turing tidak ditunjukkan sebagai teknologi komputasi praktis, tetapi lebih sebagai eksperimen pemikiran yang mewakili sebuah mesin komputasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.